Halo guys, kembali lagi. Kali ini kita akan mereview sebuah produk dari Apple yaitu iPhone 11 Pro dengan kapasitas 64 GB yang mana sudah kita pakai selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Jadi selama waktu tersebut dalam penggunaan iPhone ini pasti ada suka dan dukanya. Oke, selanjutnya buat kalian yang baru bergabung atau baru nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Dan jika kalian senang dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk komen di bawah ini apa saja sih yang harus kita perbaiki untuk produksi video-video kedepannya. Oke, tonton terus, jangan di skip. Check it out. iPhone 11 Pro 64 GB ini rilis di Indonesia tepatnya pada bulan Desember di tahun 2019, dan saya menggunakan iPhone ini sudah sekitar lebih kurang 6 bulan. Saya belinya di awal bulan Desember di tahun 2020 sampai sekarang video ini rilis di April 2021. Selama pemakaian ini ada suka dukanya ya. Yang pertama, dengan chipset A13 Bionic ini diklaim Apple pada saat itu sebagai chipset terbaik sebelum iPhone 12 dan kawan-kawannya rilis. Dan itu benar saya rasakan ketika saya menggunakan iPhone 11 Pro ini untuk daily activity seperti gaming, media sosial, dan multitasking, semuanya dihajar habis sama iPhone 11 Pro ini. Dengan chipset A13 Bionic dan didukung dengan GPU yang sama, iPhone 11 Pro ini mendapat skor Antutu di kisaran 479.000 sekian, yang artinya dia dengan gampang melibas game-game mobile seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Asphalt, dan lain-lain. Oleh karena itu, iPhone 11 Pro ini dengan chipset yang bisa dibilang baru di tahun 2019 sangat dapat diandalkan. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri ini sudah 5,8 inch dan didukung dengan layar dengan memiliki resolusi Super XDR Retina OLED, yang mana ketika kita melihat dengan mata kita ini tidak terasa sakit atau perih ya kalau lama-kelamaan. Dan layarnya ini juga membuat daya pada perangkat ini lebih awet. Dengan ukuran 5,8 inch ini untuk digenggam cukup nyaman, tidak besar dan tidak kekecilan. Jadi pas buat tangan saya atau tangan yang kalian yang memiliki tangan yang cukup dibilang sedang, gak besar-besar sekali, itu cukup. Dibekali dengan internal storage sebesar 64 GB ini, iPhone 11 Pro ini bisa menyimpan foto, video, kemudian file dokumen, serta menginstal beberapa aplikasi lainnya. Bisa dibilang cukup lega buat kalian pengguna biasa-biasa saja. Namun jika kalian merasa internal storage-nya 64 GB ini terlalu kecil, tenang saja. Kalian bisa menambahkan dengan fitur yang ada di dalam Apple ini, yaitu iCloud Storage. Itu penambahannya kita dikasih gratis itu sebesar 5 GB, dan kita bisa upgrade lagi dengan catatan kita harus berlangganan
dan membayar per bulan itu mulai dari 50 GB sampai 2 terabyte. Jadi untuk penyimpanan 64 GB menurut saya masih aman-aman aja. Toh saya juga nggak terlalu sering ambil gambar atau untuk foto-foto, juga masih aman, paling untuk dokumen-dokumen aja. Ngomongin RAM pada iPhone, RAM, iPhone punya RAM? Itu pertanyaan yang paling sering kita dengar. Mengapa orang terlalu menyepelekan bahwa iPhone itu tidak punya RAM? Ya, HP seharga sekian juta, tapi RAM-nya ya kalau bisa dibilang ya segitu. Tapi tenang aja, untuk iPhone ini sudah ada RAM-nya. Buat kalian yang belum tahu, iPhone ini memiliki RAM sebesar 4 GB. Kalau di atas kertas untuk dibandingkan dengan iPhone XR, X, XS, untuk iPhone ini RAM-nya cukup lega ya, kalau bisa dibilang. Namun, untuk kalian bandingkan dengan device Android, mungkin ini kapasitas RAM-nya kalah jauh. Yang mana device Android sekarang itu RAM-nya mulai dari 6 GB, 8 GB, dan 12 GB. Tapi tenang aja, saya memiliki pengalaman menggunakan iPhone 5S yang tahun 2013 itu RAM-nya 1 GB dengan internal storage itu 16 GB. Namun untuk memainkan game atau buat kalian yang suka game seperti PUBG dan Mobile Legends itu berantas habis sama iPhone 5S. Ya cuman kekurangannya cuma satu iPhone 5S itu, yaitu di baterainya yang kapasitasnya itu sebesar 1000 sekian mAh lah kalau bisa dibilang. Namun di iPhone ini dengan RAM 4 GB itu dibilang sudah cukup untuk kita berselancar di sosial media, kita berselancar di game, atau kita multitasking dan untuk mengedit-ngedit atau pekerjaan yang lainnya. iPhone 11 Pro ini dengan RAM 4 GB cukup worth it. Untuk masalah kameranya sendiri, iPhone 11 Pro ini sudah didukung dengan lensa wide dan ultra wide, yang mana kamera dari iPhone ini sudah memiliki night mode. Jadi kalau kalian berfoto atau mengambil gambar di tempat gelap, otomatis kameranya sudah menyesuaikan dengan kondisi cahaya lingkungan atau area sekitar kita yang pada saat itu keadaannya low light. Untuk hasil fotonya seperti ini. Sementara itu untuk pengambilan videonya iPhone 11 Pro ini sudah mendukung resolusi 4K. Jadi buat kalian yang rajin ngevlog atau rajin live di Instagram atau di TikTok, untuk resolusinya iPhone 11 Pro ini sudah mampu diandalkan. Untuk hasil videonya ada di berikut ini. Halo guys, ini adalah kualitas video dari iPhone 11 Pro dengan kondisi cahaya low light. Jadi seperti ini ya. Untuk iPhone ini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang mana itu merupakan sertifikasi dust and water resistant. Jadi buat kalian yang senang basah-basahan sambil motret, sambil aktivitas, iPhone ini bisa diandalkan. Namun ada batasannya selama 30 menit atau 50 menit. Koreksi jika saya salah. Kemudian hal yang bikin saya kagum pada iPhone ini atau produk ini yaitu manajemen dayanya itu sangat bagus kalau bisa dibilang.
Kenapa? Karena ketika kita dalam mode standby, tidak kita apa-apakan, misalnya kita lagi bekerja, kita taruhkan saja HP kita seperti ini, tidak kita sentuh-sentuh, itu persentase baterainya itu dari misalnya dari 100% itu kurangnya cuma 1%. Misalnya dari 80% kita ngecas gitu kan, kita habis kita aktivitas kita taruhkan saja, itu cuma berkurang 1%. Bahkan kadang ketika kita angkat lagi itu dari awal kita meletakkan dan kita mengangkatnya lagi itu tidak ada pengurangan persentase baterainya. Nah, untuk bicara sukanya ini dari produk Apple ini tidak ada habisnya. Namun ketika kita bicara dukanya itu ada sih beberapa, namun tidak cukup banyak, tidak sebanyak sukanya tadi, namun dukanya itu tetap ada. Dukanya ketika kita memakai Apple atau saya memakai produk Apple ini, iPhone 11 Pro selama kurang lebih 6 bulan, dukanya yaitu dengan kapasitas baterai yang diberikan pada iPhone ini sebesar 3190 sekian, itu dibandingkan dengan iPhone sebelumnya itu sudah cukup sangat besar. Dan untuk kalian yang ingin lebih besar lagi itu ada iPhone 11 Pro Max, itu kapasitasnya lebih besar daripada 11 Pro biasa ini. Namun jika kita bandingkan dengan device Android, itu produk Apple ini mungkin kalah jauh ya dari kapasitas baterainya. Untuk kapasitas baterai dari device Android itu udah ada 4.000-an, 5.000-an mAh, 6.000 dan 7.000. Itu HP-HP terbaru kalau keluaran ini sangat besar itu untuk kapasitas baterainya. Jadi kalau dibandingkan dengan Android, kapasitas baterainya mungkin kalah. Namun untuk manajemen dayanya itu sangat bagus. Kemudian yang kedua, karena kapasitasnya itu 3100 sekian, itu membuat baterai ini yang saya alami itu persentasenya turun ya selama 6 bulan, dari 100 turun 1%, kemudian turun 1% lagi, dan sekarang sudah ada di kisaran 98% untuk persentase health baterainya ini. Ini dikarenakan ya mungkin karena aktivitas saya sebagai pekerja, saya gunakan secara terus menerus, kemudian sambil sosial media, kemudian gaming, dan yang paling rutin itu adalah gaming kalau saya. Jadi ya wajar aja sih dalam 6 bulan dari 100% itu saya sudah turun di 98%. Nah, info aja nih buat kalian, dengan kapasitas baterai yang sebesar 3.100 sekian itu kan, mungkin ada yang bertanya, bang, kenapa Apple sekarang baterainya besar, sedangkan iPhone 5S aja ngecasnya aja yang 1000 mAh aja butuh waktu hampir sejam, apalagi yang 3000. Tenang saja, buat kalian yang belum tahu, iPhone 11 Pro ini dia mulai dari iPhone 10 itu kalau tidak salah sudah mendukung fitur fast charging, hingga di iPhone 12 ini yang baru launching itu keluar sudah mendukung fast charging. Jadi kita mencharge dari 0 atau low lah, 10% lah kalau dibilang, sampai ke 100% itu full membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam, atau bisa lebih, mentok-mentoknya itu 1,5 jam. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk berapa lama sih kecepatan charge dari iPhone ini, sudah terjawab ya dengan ada fiturnya fast charging, jadi semua bisa diatasi. Dan info aja nih buat kalian, bagi yang ingin menggunakan Apple atau yang mau berpindah dari user device Android ke Apple, ada kabar gembira ini buat kalian. Dari produk Apple ini, khususnya iPhone ini, dari setiap pembaruan itu mereka memberikan
Contohnya di iPhone 5S saya sebelumnya itu kan rilisnya di tahun 2013 ya teman-teman. Jadi terakhir saya 2020 akhir kemarin sebelum membeli iPhone 11 Pro ini masih bisa mendapatkan updatean iOS itu paling tinggi di 12 poin berapa kalau tidak salah. Itu saya sudah update. Dan kalau yang ini bisa sampai di iOS 14 poin berapa juga saya kurang tahu karena saya belum update. Dibandingkan dengan device Android dibandingkan dengan device Android itu iPhone 5S yang keluaran 2013 aja di 2020 akhir masih dapat updatean iOS 12. Sedangkan di device Android itu di 2013 mentok-mentok paling iOS 7. Dan info aja Sony Xperia XZ Premium itu aja yang rilis di 2017 cuma mendapatkan update firmware itu sampai Android 9 kalau tidak salah mentoknya. Sementara di tahun 2021 ini Android sudah tinggi ya, ada Android 10, Android 11. Jadi apakah worth it untuk kita merubah dari device Android berganti ke device Apple? Kalau menurut saya sih worth it saja sih, karena tadi keuntungannya kita selalu mendapatkan updatean iOS terbaru itu disesuaikan atau ditentukan dengan tahun produk kita atau Apple kita atau iPhone kita. Jadi kita nggak ketinggalan menu-menu yang atau aplikasi-aplikasi. Beberapa aplikasi itu ada yang bisa dijalankan di iOS terbaru. Jadi misalnya kita mau mendownload aplikasi tersebut, dia minta update dulu ke iOS berikutnya baru kita bisa menginstal. Tapi untuk di Apple itu alhamdulillah bisa. Oke, mungkin sekian dulu video review iPhone 11 Pro ini yang saya sudah pakai selama kurang lebih 6 bulan. Untuk kalian yang penasaran atau yang belum melihat video unboxingnya, bisa dilihat di atas ini. Nah, di situ sudah saya sematkan video unboxingnya. Dan untuk kalian yang berminat membeli iPhone 11 Pro ini di pertengahan tahun 2021 itu ada di deskripsi di bawah ini. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, worth it nggak Bang iPhone 11 Pro 64GB di tahun 2021 atau nanti di tahun 2022? Saya bilang sih cukup worth it ya. Jadi kalian beli saja di iPhone 11 Pro ini dari sekarang, karena mumpung harganya lagi turun kan biasa tuh strategi marketing di iPhone 12 lagi naik, iPhone 11-nya mulai turun bertahap. Dia turunnya nggak langsung anjlok gitu kan, karena ya peminatnya Apple atau iPhone ini banyak. Jadi iPhone 12 mulai masih naik, iPhone 11 mulai turun, merangkak turun. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol like jika kalian suka dan jika video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.